Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Novalina Sormin dengan NIM 102-24059 dari jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan sistem nanotermal pada kaca jendela rumah untuk menurunkan suhu ruangan. Adapun anggota kelompok yang terlibat bersama saya dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu Natasha Thea Gloria, Aufidia Ginaya, Astrid Kirana Putri, Nadine Adifa, Elsa Novalina Sormin atau saya sendiri, serta Pranita Zahirah Firdaus. Alasan kami dalam mengangkat tema ini yaitu dikarenakan adanya peningkatan suhu bumi yang signifikan akibat aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi yang menyebabkan penumpukan gas rumah kaca dan efek rumah kaca. Hal ini mengakibatkan pemanasan global yang memperburuk kebutuhan pendinginan ruangan, serta diperkirakan juga meningkat 25% pada tahun 2050. Meskipun memberikan kenyamanan, penggunaan AC berdampak negatif sekali pada lingkungan dengan konsumsi energi tinggi dan emisi karbon yang sangat besar, serta menciptakan siklus yang memperparah pemanasan global. Solusi ramah lingkungan seperti jendela pintar, pendinginan radiatif, dan teknologi pertukaran panas dengan tanah menawarkan alternatif efektif untuk mengurangi konsumsi energi tersebut. Tujuan kami dalam penulisan karya ilmiah ini yang pertama, mengidentifikasi keunggulan penggunaan kaca berteknologi nanotermal dibandingkan dengan metodologi pendinginan konvensional. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi efektivitas pemanfaatan teknologi nanotermal pada kaca jendela dalam menurunkan suhu ruangan dan mengurangi konsumsi energi di rumah. Serta yang terakhir yaitu menganalisis dampak penggunaan sistem nanotermal pada kaca jendela terhadap kenyamanan termal dan biaya energi di rumah tinggal. Pada penelitian kali ini, metode yang kami gunakan bersifat deskriptif atau deskriptif analis, yakni dengan menyusun data, baik literatur maupun secara langsung dari lapangan, lalu disusul dengan analisis. Teknik yang kami gunakan untuk mengumpulkan data yaitu studi literatur, memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti jurnal, laporan penelitian, dan buku untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan untuk penelitian kami. Berdasarkan prinsip hukum Fourier dan mekanisme scattering-Coulomb pada nanomaterial, serta hasil penelitian Andi Pratama pada tahun 2023 yang menunjukkan pengurangan konsumsi energi hingga 25%, dapat diasumsikan bahwa penerapan lapisan nanoteknologi pada kaca jendela akan mengurangi laju perpindahan panas, meningkatkan efisiensi sistem pendinginan ruangan, serta menurunkan konsumsi energi listrik pada bangunan. Desain termal bangunan kami ini bertujuan mengendalikan suhu dan kelembapan demi kenyamanan penghuni. Faktor pentingnya pastinya mencakup suhu udara, kelembapan, sirkulasi udara, serta radiasi panas. Di wilayah tropis, contohnya Indonesia, tantangan utama yang kita hadapi adalah menjaga kenyamanan meskipun cuaca panas dan lembab. Strategi pasif seperti orientasi bangunan untuk menghindari sinar matahari langsung, ventilasi silang untuk aliran udara alami, serta penggunaan material dengan konduktivitas termal rendah sangat penting. Vegetasi sekitar bangunan juga akan membantu menurunkan suhu. Aplikasi nanoteknologi dalam bangunan termal yang pertama yaitu sebagai cat dan pelapis termal nano. Hal ini berfungsi untuk memantulkan sinar UV dan IR matahari, mengurangi panas masuk, serta meningkatkan efisiensi energi pendingin. Yang kedua yaitu aplikasi nanoteknologi dalam bangunan termal sebagai material fasa ubah atau PCM nano. Hal ini dapat menyerap dan melepaskan panas untuk menstabilkan suhu, mengurangi beban sistem pemanas atau pendingin, serta mempercepat transfer panas. Yang ketiga yaitu aplikasi nanoteknologi sebagai aerogel dan insulasi nano. Isolator ini sangat super efisien, ringan, dan tipis, serta cocok untuk bangunan hemat energi dan ruang. Yang terakhir yaitu aplikasi nanoteknologi dalam bangunan termal
sebagai kaca cerdas atau smart windows nano coating. Hal ini dapat mengatur cahaya dan panas secara otomatis, serta menghemat energi pencahayaan dan pendinginan. Alasan kami memilih kaca nanotermal pada penelitian kami, yaitu dikarenakan kaca nanotermal dilapisi material nano seperti nanopartikel logam, seperti emas atau perak, oksida logam konduktif, atau nanoperovskite untuk mengatur transmisi cahaya dan panas. Lapisan ini menghambat radiasi matahari, terutama inframerah, guna meningkatkan efisiensi termal. Nanopartikel logam bekerja melalui pemanasan plasmonik, serta oksida konduktif transparan terhadap cahaya tampak namun menghantarkan listrik dan panas. Nanoperovskite digunakan pada smart windows yang secara otomatis mengatur transparasi berdasarkan suhu. Serta yang terakhir yaitu smart glass electrochromic, mengubah sifat optik melalui arus listrik. Pemilihan material disesuaikan dengan tujuan penggunaan, yakni menyerap, menyimpan, atau menghambat panas, dengan mempertimbangkan konduktivitas termal, emisi inframerah, dan kestabilan optik. Mekanisme kerja pada penelitian kami yaitu seperti pada teknologi Smart Window, penggunaan material termokreamik yang mengubah sifat optiknya berdasarkan suhu. 3 material umum adalah vanadium dioksida, kristal cair, dan hidrogel termokromik. Vanadium dioksida mengalami transisi fasa pada sekitar 68 derajat Celcius yang meningkatkan penyaringan radiasi inframerah tanpa mengganggu cahaya tampak. Kristal cair mengubah orientasi molekul saat suhu naik, membuat kaca menjadi buram. Hidrogel seperti PNI-PAM menjadi buram pada suhu 32-40 derajat Celcius akibat perubahan struktur polimer. Hal ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan seperti suhu transisi tinggi atau respons lambat. Material ini sering dikombinasikan dengan nanomaterial fototermal yang mengubah cahaya menjadi panas lokal, mempercepat respons optik, serta meliputi nanokarbon seperti graphene carbon dots, nanopartikel logam, dan semikonduktor yang menyerap spektrum luas dan tetap transparan. Oksida logam seperti ITO dan ATO bahkan dapat memanaskan sistem pada suhu rendah. Pemilihan material disesuaikan dengan kebutuhan, apakah untuk efisiensi panas, kecepatan respons, atau kontrol cahaya. Relevansi penelitian kami ini di iklim tropis, yang pertama yaitu menurunkan beban pendingin atau AC, yaitu hemat energi dan emisi. Yang kedua, peningkatan kenyamanan termal tanpa kurang pencahayaan alami. Yang ketiga yaitu peluang research and development and manufaktur lokal nanomaterial. Dan yang terakhir yaitu solusi off-grid untuk daerah minim listrik. Tantangan implementasi yang mungkin dihadapi, yang pertama yaitu ketergantungan impor bahan baku dan biaya tinggi. Yang kedua, stabilitas jangka panjang seperti kelembapan atau panas. Yang ketiga, kompleksitas dan investasi fasilitas produksi. Serta yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran pasar dan insentif. Solusi dan rekomendasi yang mungkin dapat kami tawarkan, yang pertama yaitu perkuat research and development bahan nanothermal lokal seperti spin coating. Yang kedua yaitu uji coba lapangan pada gedung percontohan, ditambah dengan kampanye edukasi. Yang ketiga yaitu skema insentif fiskal dan integrasi standar bangunan hijau. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi perguruan tinggi, industri, serta pemerintahan. Sekian hasil pemaparan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya.